Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi yang berbahagia ini kembali kita bermajlis ilmu, bersama-sama kita dikumpulkan Allah di dalam rumahnya, tempat yang paling dicintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Salasatu al-Usul wa Adillatiha yang ditulis oleh Syekh Haitham bin Muhammad Jamil Sarhan hafizahullahu ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama muqaddimah terkait dengan pentingnya kita belajar akidah, pentingnya kita belajar tauhid, dan pagi yang berbahagia ini kita masuk di dalam syarah kitabu Salasatil Usul Al-Masailu Al-Arba'ah, 4 perkara yang wajib atas setiap muslim, diambil dari surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran, mereka berwasiat di atas kesabaran.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, 4 kewajiban di dalam surat Al-Asr. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kewajiban untuk berilmu, karena iman tidak akan diterima oleh Allah kecuali atas dasar ilmu. Kewajiban yang kedua, wa amilus salihat, yaitu mengamalkan amal yang saleh. Kewajiban yang kedua setelah kewajiban berilmu adalah kewajiban beramal. Wa tawasau bil haqq. Kemudian kewajiban yang ketiga, saling berwasiat di atas kebenaran, yaitu kewajiban untuk berdakwah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat di atas kesabaran, yaitu kewajiban untuk bersabar tatkala kita ingin sampai kepada ilmu, bersabar untuk bisa mengamalkan ilmu, dan juga bersabar tatkala kita mendakwahkan ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini 4 kewajiban setiap muslim yang ada di dalam surat Al-Asr. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau membuka kitabnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, sesungguhnya wajib atas kalian, wajib atas kita semuanya untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Perkara yang pertama adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Perkara yang pertama yaitu kewajiban untuk berilmu, yaitu mengilmui tentang Allah atau mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Atsaniyatu al-amalu bihi. Kewajiban yang kedua, mengamalkan ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita perhatikan pada awal kitab yang beliau tulis adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah asma Allah yang semua nama-nama Allah kembali kepada nama ini. Allah diambil dari kata Al-Ilah. Al-Ilah artinya yang disembah atau satu-satunya yang disembah. Al-Ilah kemudian dihapus sebagian huruf menjadi Allah. Jadi asal kata Allah dari kata Al-Ilah, yang disembah. Ar-Rahman Ar-Rahim, 2 nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diambil dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya, tidak terkecuali mereka-mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka mendapatkan rahmat Allah secara umum dalam asma Allah Ar-Rahman. Adapun yang kedua, Ar-Rahim, adalah kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagian menyebutkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Adapun Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia, kasih sayang umum untuk semuanya. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, merekalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan rahmat Allah khusus untuk mereka, rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim ditulis di awal kitab. Ada 3 sebab kenapa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, mengambil qudwah dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah. Kecuali surat Bara'ah tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lain 113 surat semuanya memakai Bismillahirrahmanirrahim. Wabil anbiya alaihimus salatu wassalam. Demikian juga mengambil qudwah dari para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, di mana mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam menulis suratnya untuk Balqis agar kembali kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka ditulislah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW juga demikian, tatkala menulis suratnya untuk para raja, untuk para pemuka kaum, beliau pun menulis dengan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang kedua, mengambil uswah dari para ulama sebelum kita, sebelum Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. As-salafus salih, mereka membuka tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, min babi at-tabarruk Bismillah al-Karim, yaitu dalam rangka untuk mengambil berkah dengan cara yang benar. Tabarruk artinya mengambil berkah dengan cara yang benar, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim 3 asma Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 asma Allah ada di dalam basmalah. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya 3 asma Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam hadis sebutkan khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah, Bismillah, Ar-Rahman, Abdurrahman, Ar-Rahman. Ya, maka nama ini nama yang sangat mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di dalam rumah-rumah kita semuanya tidak lepas dari nama ini. Ada yang Abdullah, ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abdurrahim. Ya, paling tidak 3 nama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak harus demikian. Ya, nama yang dianjurkan, nama yang disunnahkan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sangat banyak.
Namun ini nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini 3 sebab memulai kitabnya Thalathatul Usul dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Beliau memulai kitabnya dengan mendoakan kita semuanya. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Di antara karakter pada seorang yang berilmu adalah sifat mereka, sifat rahmat, sifat kasih sayang pada orang-orang yang berilmu. Ya, sebagaimana yang ada pada Allah Subhanahu wa taala setelah bismillah maka disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, diambil dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Maka rahmat atau sifat kasih sayang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Seorang nabi yang paling sayang kepada umatnya. Sikap-sikap beliau tidak lain bentuk sayang beliau kepada umatnya. Rasulullah SAW mengatakan, setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan setiap nabi menggunakan doa tersebut di dunia kecuali aku. Doaku yang mustajab aku akhirkan pada hari kiamat, syafa'atan di ummati, dalam rangka untuk memberikan syafaat kepada umatku. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, bagaimana sifat sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Doa yang mustajab tidak digunakan di dunia, diakhirkan pada hari kiamat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, manusia sangat butuh dengan syafaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk umatnya. Doa yang mustajab dipakai untuk syafaat untuk umatnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka di sini pun Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala membuka kitabnya dengan i'lam rahimakallah. Berilmulah, ketahuilah. I'lam dari kata alima ya'lamu, artinya berilmu. I'lam, berilmulah atau ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sifat rahmat, sifat lemah lembut, kasih sayang yang beliau tunjukkan untuk para penuntut ilmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk kita semuanya, agar kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengerjakan ketaatan kecuali atas rahmat Allah. Tidak bisa kita meninggalkan maksiat kecuali atas rahmat Allah. Tidak ada kebaikan kecuali atas rahmat Allah. Demikian sebaliknya, tidak ada kejelekan kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah satu kelompok dari 73 kelompok yang ada pada umat ini. Satu kelompok tersebut kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk di dalam neraka kecuali satu. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Satu kelompok tersebut adalah yang seperti aku dan para sahabatku pada hari ini.
mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan 72 kelompok yang lain adalah ahlul furqah. Mereka orang-orang yang berada di dalam perpecahan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita dapati kasih sayangnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang paling sayang, yang paling lembut kepada manusia. Mereka yang paling sayang kepada kaum muslimin. Maka ditunjukkan dengan doa ini, i'lam rahimakallah. Apalagi kepada para penuntut ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kasih sayang kepada para penuntut ilmu, kepada semua kaum muslimin. Ya, mereka masih muslim, mereka kaum muslimin, mereka saudara-saudara kita, dengan berbagai penyimpangan ataupun kesalahan yang ada pada mereka, tetap kita sayang kepada kaum muslimin. Kita berlemah lembut kepada seluruh kaum muslimin, apalagi ahlus sunnah wal jamaah, apalagi para penuntut ilmu. Ya, ahlus sunnah wal jamaah yang mereka masuk dalam kategori para penuntut ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, tatkala kita berjumpa dengan mereka, para penuntut ilmu, maka mereka yang paling berhak atas kelemah lembutan kita semuanya. Mereka kaum muslimin, mereka ahlus sunnah wal jamaah, mereka para penuntut ilmu. Ya, oleh karenanya sikap ini hendaknya ada pada kita semuanya. Sifat lemah lembut, sifat sayang kepada seluruh kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, dan lebih khusus lagi adalah para penuntut ilmu. Ya, saudara-saudara kita yang datang ke majelis-majelis ilmu, yang mendatangi masjid-masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ilmu, memahami ilmu, maka ahlan wa sahlan, ya, kita ucapkan selamat datang kepada para penuntut ilmu. Sebab yang kedua, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Agama Allah, agama Islam dibangun di atas sifat rahmat. Islam dibangun di atas sifat rahmat, sifat kasih sayang. Ya, Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk semua alam yang ada. Ya, ini kita fahami bahwa Islam, mabna al-Islam ala rahmah, Islam dibangun di atas sifat rahmat. Kehidupan kita di dunia juga demikian. Tujuan daripada agama Allah, agama Islam, adalah memberikan rahmat untuk kehidupan kita di dunia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di atas muka bumi, maka kalian dirahmati yang ada di langit. Perintah Nabi SAW agar kita merahmati saudara-saudara kita. Tujuan kita di dunia adalah hidup saling menyayangi, hidup saling merahmati, saling berlemah lembut. Dan inilah ajaran dalam Islam. Akhir tujuan kita adalah surga, tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Ya, rahmat Allah dibagi menjadi 100 bagian. Satu bagian Allah berikan dalam kehidupan dunia, dari awal kehidupan dunia sampai akhir kehidupan dunia. Untuk seluruh makhluk Allah, satu rahmat Allah dibagikan untuk seluruh makhluknya di dunia. Sedangkan 99 rahmat Allah diakhirkan pada hari kiamat, diakhirkan di dalam surganya. Oleh karenanya tujuan kita
Ya, tujuan kita yang paling mulia adalah mendapatkan rahmat Allah di akhirat, mendapatkan rahmat Allah di dalam surga. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam dibangun di atas sifat rahmat. Tujuan hidup kita di dunia juga kita saling merahmati, dan akhir dari kehidupan kita ada di dalam akhirat, ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sesungguhnya wajib atas kita semuanya untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah kewajiban untuk berilmu. Wa huwa ma'rifatul haq bidalilihi. Berilmu artinya mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ya, berilmu artinya sampai kepada kebenaran dengan dalilnya. Ya, maka wajib berilmu artinya wajib kita untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Wadidduhu al-jahl, lawan daripada ilmu adalah al-jahl, yaitu kebodohan. Ada 2 sifat, orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Di antara tujuan ataupun niatan di dalam berilmu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tujuan kita berilmu adalah mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita dan orang lain. Ini tujuan ikhlas, tujuan yang lurus di dalam menuntut ilmu, mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita dan orang lain. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berilmu artinya langkah kita, usaha kita untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan kita semuanya agar kita menjadi seorang hamba yang berilmu, seorang hamba yang tahu kebenaran dengan dalil-dalilnya. Diajak agar kita pandai, pintar, cerdas dengan cara kita mengetahui kebenaran dengan dalilnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ilmu ya ada tatkala seorang berkewajiban untuk menuntut ilmu, ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang tauhid kepada Allah, ilmu tentang semua perkara yang Allah wajibkan atas kita semuanya. Demikian juga ilmu dalam perkara-perkara sunnah, dan juga ilmu tentang perkara-perkara yang mubah. Ya, ada ilmu yang paling penting, yaitu tauhid kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ilmu yang wajib, semua perkara yang Allah wajibkan kepada kita, dan ada ilmu yang ketiga, semua yang terkait dengan perkara-perkara sunnah, dan yang terakhir yang keempat, perkara-perkara yang mubah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu yang paling wajib untuk kita ketahui, ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala beliau menyebutkan, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, agar kita mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama Allah yaitu Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ma'rifatullah yang pertama, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan ayat Qur'aniyah dan ayat Kauniyah. Yang pertama, kita mengenal Allah dengan ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita membaca dalil, membaca Al-Quran, kita membaca hadis. Di situ kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Quran, kita baca terjemahnya, ya, kita baca tafsir ringkasnya. Ya, sungguh kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran tidak lepas dari mengenal Allah dari sisi tauhid rububiyah, mengenal Allah dengan tauhid uluhiyah, mengenal Allah dengan tauhid asma dan sifat. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid rububiyah, di mana kita membaca Al-Quran, Allah menjelaskan siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan seluruh makhluknya, siapa yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan bagaimana Allah memberikan rizki kepada makhluknya. Rizki datang dari langit. Ya, seandainya Allah tidak turunkan hujan setahun, 2 tahun, 5 tahun, apa yang terjadi? Ya, terlambat sedikit saja musim hujan, kita sudah merasakan, ya, sumur-sumur pada kering. Ya, bagaimana kalau kemudian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan hujan? Demikian kita semakin mengenal Allah. Dengan turunnya hujan, Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana tanah yang sebelumnya kering kerontang, ya, tumbuh-tumbuhan semuanya kering. Kemudian Allah turunkan hujan, maka ihtazzat warabat, mulai bergerak kemudian tumbuh, hijau-hijauan mulai nampak. Kenapa? Dengan hujan yang Allah turunkan. Maka mengenal Allah yang paling mudah buat kita semuanya, baca Al-Quran, terjemahnya baca, ya, pelajari tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah di zaman kita ini zaman yang sangat mudah. Ya, kalau berbicara tentang fitnah-fitnah di zaman kita sangat berat, tapi di satu sisi kita yang mau istiqomah, kita yang mendapatkan taufik dari Allah untuk istiqomah, alhamdulillah, ya, jalan kebaikan sangat mudah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sekarang ini kitab-kitabnya para ulama, dulunya bahasa Arab, sudah ada bahasa Indonesianya, ya tidak? Sudah ada terjemahnya. Ya, kita mau cari kitab aja, bahkan kitab-kitab yang besar, ya, kitab-kitab tafsir yang besar pun sudah ada terjemahnya. Induknya tafsir itu ada dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi, 2 tafsir yang paling besar yang menjadi rujukan para ahli tafsir, sudah diterjemahkan. Kitab hadis yang paling pokok, ya, Kutubus Sittah dengan syarahnya, sudah diterjemahkan semuanya. Ya, masih ingat dulu, ya, ketika saya masih SD, mungkin saudara-saudara yang lebih sepuh dari saya, waktu SMP, ya, cari-cari buku masih sangat terbatas sekali, belum ada kitab yang terjemah. Ya, kalau kita pergi ke toko buku, ya, paling dapat sedikit terjemah-terjemah buku-buku kecil. Ya, sangat sulit, kita mau cari-cari buku terjemah sangat sulit. Ya, dapat 1-2, belum ada ceritanya kitab-kitab diterjemahkan, ya, secara besar-besaran seperti zaman kita sekarang. Sekarang alhamdulillah, ya, kita mau cari buku apa saja, ya, hampir semuanya sudah diterjemahkan, mudah buat kita. Maka bersyukur pada Allah. Satu sisi ujian dan cobaan Allah, ya, cukup berat, fitnah-fitnah sangat banyak, tapi satu sisi jalan istiqomah juga sangat mudah buat kita semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini tadi yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Qur'aniyah. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak hadis yang kita baca, maka semakin besar ilmu kita, semakin banyak ilmu kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah dengan ayat kauniyah, dengan ayat-ayat makhluk Allah. Semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan rububiyah Allah, menunjukkan uluhiyah Allah. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan bahwa makhluk tersebut ia memiliki kedudukan di sisi Allah. Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ya, Allah bersumpah dengan langit, bersumpah dengan menyebut bumi. Ya, Allah bersumpah dengan gunung-gunung, dengan lautan. Semua makhluk Allah yang sebenarnya di balik itu ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sampai pada keadaan mengetahui tentang Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat bintang-bintang, ini Tuhan-Tuhan saya. Ketika tenggelam, tidak mungkin Tuhan tenggelam, tidak mungkin Tuhan pergi. Melihat bulan, ya, betapa indahnya bulan, ini Tuhan saya. Ternyata di pagi hari tenggelam, hilang. Tidak mungkin Tuhan menghilang. Melihat matahari, ini lebih besar, ini Tuhan saya. Ternyata juga tenggelam. Allah berikan hidayah, ternyata Tuhan kita, Tuhannya mereka semuanya, Tuhannya bintang-bintang, Tuhannya bulan, Tuhannya matahari. Itulah Tuhan kita semuanya, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka tadabbur dengan makhluk Allah, tadabbur alam, tadabbur dengan makhluk Allah sangat menguatkan keimanan kita. Kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya, yang besar, yang kecil. Ya, dengan berbagai macam warna-warninya, dan demikian semua makhluk Allah. Semua dengan berbagai macam bentuk dan warna-warni yang berbeda-beda sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pelajari tentang, ya, ketahui tentang berbagai macam makhluk Allah, ternyata luar biasa. Binatang dengan nama yang sama saja, satu daerah dengan daerah yang lain sudah berbeda. Ya Allah, betapa maha kuasanya Allah. Allah maha menciptakan, maha indah, maha membentuk, maha memberikan rupa kepada semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi kehidupannya. Terkait dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah lahir, Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga yang paling mulia, nasab yang paling mulia, negeri yang paling mulia, tempat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala buka tanda-tanda kenabian dengan kejadian perang gajah, ya, perang tentara gajah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah jaga semuanya binasa, tidak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah. 3 bulan setelah kejadian tersebut lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Demikian kita mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mencintai Rasulullah SAW, kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi kita ingin mengenal Allah, baca Al-Quran, baca hadis, maka kita ingin mengenal Rasulullah SAW, baca sirah Nabi, baca perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita semakin mengenal Rasulullah, kita semakin cinta Rasulullah SAW.
Karena dalam setiap gerak-geriknya, setiap sikapnya, keputusannya, bagaimana beliau memimpin umatnya, membimbing umatnya satu persatu dari yang paling besar, yang paling kecil, ya, dari seorang yang merdeka, seorang budak, semua dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kita tahu, betapa mulianya Rasulullah SAW. Maka mengenal Rasulullah SAW, kenalilah dari sirah Nabi, baca. Ternyata ini ilmu bahkan yang paling harus kita ketahui. Kita mengenal Rasulullah SAW. Ketika kita mempelajari sirah Nabi, kita juga semakin mengenal bagaimana dakwah Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah bersama dengan ilmu, bersama dengan amal, bersama dengan dakwah tadi. 4 perkara. Demikian perkara yang keempat, bagaimana kesabaran Rasulullah SAW di dalam membawa ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah, mengamalkan ilmu. Beliau ternyata sosok yang paling penyabar. Maka kita semakin mengenal Rasulullah SAW, kesabaran beliau di dalam berilmu, menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, di dalam beramal. Ya, seluruh sisi kehidupan Nabi SAW kita mengenalnya. Maka benar seorang muslim faham dengan agamanya. Kenapa? Karena mengenal Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat kaum muslimin yang banyak menyimpang dari agamanya, menjauh dari agamanya, mungkin amalan-amalan mereka mungkin banyak, mungkin amalan mereka sangat meriah, acara-acara mereka mungkin sangat meriah. Tetapi kalau ditanya kenapa mereka begitu menyimpang dari agama Allah, mungkin ini salah satu jawabannya, belum mengenal Allah dengan benar, belum mengenal Rasulullah SAW dengan benar. Seandainya mereka tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan sebelum kenabian, 40 tahun sebelum kenabian, kemudian 23 tahun setelah kenabian, maka sungguh seorang muslim akan tahu demikian kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya perkara-perkara besar dan tidak membiarkan mereka dalam perkara-perkara yang kecil. Ketika anak kecil salah dalam makan, sembarangan makan, mungkin pakai tangan kiri, ngambil sana sini, Rasulullah tegur, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, sambillah, bacalah bismillah ketika ingin makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang paling dekat. Ya, demikian kita tahu dalam sirah Nabi bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, maka kita semakin mengenal Rasulullah SAW, kita semakin tahu agama Allah. Demikian yang terakhir, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui sejarah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agama Allah turun dalam kehidupan ini, yang pertama kali membawa agama Allah adalah Rasul yang pertama, Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Nabi pada definisi yaitu seorang yang Allah berikan wahyu untuk diri sendiri. Sedangkan Rasul Allah berikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ini Rasul. Ini salah satu definisi ya. Sebagian menyebut definisi Nabi adalah yang menyampaikan syariat sebelumnya, Rasul yang membawa syariat baru. Ya, pada pembahasan kita tentang agama Allah, mengenal agama Allah, maka Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam, seorang yang Allah berikan wahyu untuk diri sendiri. Maka Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa alaihissalam, bersama dengan putra-putranya, mereka semuanya di atas fitrah, di atas agama Allah. Tidak ada penyimpangan. Sampai pada generasi yang pertama, kedua, ketiga, sampai datanglah generasi yang ke-10. Disitulah terjadi kesyirikan yang pertama.
Artinya 9 generasi sebelumnya semua di atas tauhid. Kalaupun terjadi penyimpangan dalam masalah dosa-dosa, tidak sampai pada syirik kepada Allah. Ya, Qabil membunuh Habil, dosa besar, dosa pembunuhan, tetapi tidak sampai pada kesyirikan. Terjaga. Artinya keturunan Nabi Adam alaihissalam belajar dari ayahnya Nabi Adam alaihissalam, belajar dari kakeknya, semuanya di atas fitrah, semuanya di atas Islam. Ya, sampai datang generasi yang ke-10. Disitulah terjadi kesyirikan yang pertama. Ya, tatkala mereka kehilangan orang-orang soleh secara bersamaan, mereka sangat sedih. Datanglah syaitan, kesempatan sedih untuk bisa menggoda mereka. Agar kalian lebih ingat dengan orang-orang soleh tersebut, gambarlah mereka, tempatkan di majelis-majelis kalian, di tempat kalian berjumpa, di tempat kalian bertemu, pajang foto-foto mereka, agar kalian selalu ingat dengan orang-orang soleh. Ketika generasi ini sudah mulai hilang, datang generasi setelahnya, syaitan membisikkan, bapak-bapak kalian tidak menempatkan seperti ini kecuali agar kalian ya semakin dekat dengan orang-orang saleh. Maka buatlah patung, ya, sehingga jelas nampak buat kalian ini orang-orang saleh. Seperti ini loh kakek-kakek kalian yang saleh. Dibuatlah patung. Generasi ini hilang, datanglah kemudian syaitan kepada mereka. Sesungguhnya kakek-kakek kalian membuat ini, patung-patung ini tidak lain kecuali kalian agar mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka orang-orang saleh. Mulailah beribadah kepada orang-orang saleh yang alasannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah diutus Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama yang mendakwahkan kepada tauhid kepada Allah, mendakwahkan manusia agar meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan juga sama 10 generasi. Di sana ada sebagian dari para rasul. Namun rasul dan nabi yang paling banyak adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sanalah para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. 25 nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan bagaimana kehidupan mereka, kisah-kisah mereka di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kecuali beberapa nabi dan rasul yang tidak disebutkan kisahnya, hanya disebutkan namanya, ya, tapi tidak disebutkan kisah kehidupan mereka. Ya, hanya sebagian kecil dari 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini agama Allah, semuanya di atas Islam. Islam dengan 2 makna. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum adalah al-istislam lillah, yaitu berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Jadi agama Islam adalah agama untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik dan dosa. Inilah agama Islam, agama berserah diri. Inilah agamanya para nabi dan para rasul, semuanya di atas Islam. Maka tidak ada agama Allah, agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul kecuali semuanya agama tauhid. Itulah Islam. Sedangkan Islam secara khusus adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat khusus. Ya, Islam secara umum ada pada agama kita dan Islam secara khusus ada pada agama kita, yaitu syariat khusus yang Allah jadikan sebagai syariat yang terakhir, syariat penutup dari semua syariat yang ada, sekaligus menghapuskan semua syariat yang ada. Itulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka di sini kita memahami agama Allah, agama Islam. Sehingga tatkala kita pelajari tentang agama Yahudi, agama Nasrani dengan kitabnya Taurat, Injil, ya, kita dapati agama-agama sebelumnya adalah agama Islam. Ya, kemudian mereka ubah-ubah agama tersebut, mereka rusak, mereka ganti sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang terjadi sekarang,
ya, Bible atau Injil yang ada sekarang adalah gabungan dari Taurat dan Injil. Taurat adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Bible kebanyakan adalah perjanjian lama. Perjanjian lama ini maksudnya adalah Taurat, ya. Perjanjian baru maksudnya adalah Injil. Isi dari Bible, Injil itu hanya sebagian kecil saja. Ya, hampir semuanya itu Taurat, perjanjian lama. Tapi kita tahu bahwa kitab yang dijaga oleh Allah hanya satu, yaitu Al-Quran. Selain Al-Quran tidak dijaga oleh Allah. Ini kekhususan umat ini yang luar biasa. Ya, oleh karenanya Bible yang sekarang sudah rusak. Ya, sudah benar-benar bukan lagi kitab Allah. Yang kita imani, kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah semua kitab yang Allah turunkan, yang masih murni Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, itu yang kita imani. Ya. Demikian Taurat dan Injil, dia ada di dalamnya. Tatkala kita bandingkan dengan Al-Quran, betapa rusaknya Taurat dan Injilnya mereka, betapa rusaknya Bible mereka. Ini kalau kita pelajari agama Yahudi dan Nasrani, yang pada asalnya agama di atas kebenaran di waktu itu, ya, sebelum datang Nabi setelahnya. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam, maka Taurat sudah tidak dipakai, yang dipakai Injil. Ketika Islam datang, maka sudah menghapuskan semua kitab-kitab sebelumnya, semua syariat sebelumnya, maka tidak dipakai kecuali agama Islam, agama yang terakhir, agama penutup, sekaligus menghapuskan semua agama yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah 3 perkara yang wajib kita ilmui: mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Ya, 3 perkara yang seharusnya kita pelajari, kita ketahui. Kesungguhan kita semuanya untuk mempelajari tentang Allah, tentang Nabi SAW, dan tentang Islam. Sehingga masing-masing, walaupun kita mungkin sedikit ilmu, mungkin kita tidak banyak ilmu, tapi perkara-perkara pokok, perkara-perkara yang mendasar, yang wajib pada setiap muslim untuk mengetahui, kita berilmu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka yang paling tidak berilmu saja, mereka orang-orang yang berilmu. Ya, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka yang orang awamnya saja, orang umumnya saja, mereka orang-orang yang berilmu, karena mereka tahu keharusan masing-masing untuk berilmu. Ya, apalagi yang semangat untuk berilmu, semangat untuk belajar, masya Allah. Ya, ia pun semakin tahu tentang agama Allah, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada sisa waktu sedikit. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari yang hadir. Tafadhal. Iya, silakan, tafadhal. Iya. Bagaimana mengantisipasinya kehadapan kehidupan kita? Iya. Misalnya ketika kita makan, itu wajar kita ada yang bismillah. Iya. Kita melakukan berbakti kepada orang tua, kita iya. apa suatu perkara-perkara yang mendatangkan pahala itu apa harus iya. bismillah atau gimana? Tayyib. Syukran, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Terkait dengan dalil, ya, yang menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, ya. Semua perkara dzibalin yang penting, perkara yang penting, la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka itu terputus. Ya, dalil ini menunjukkan apa yang kita bahas, ya, namun ternyata hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah, sehingga tidak bisa kita pakai sebagai dalil secara khusus, ya. Oleh karenanya prakteknya para ulama ketika menjelaskan bahwa bismillah adalah ucapan kita dalam keseharian, ya,
namun tidak mengkhususkan bahwa itu mengharuskan pada setiap amal kita untuk dimulai dengan bismillah. Ya. Tidak semua perkara, bahkan mengkhususkan harus demikian maka juga tidak benar. Seperti seorang yang ingin salat misalnya, kemudian bismillah, Allahu Akbar, ya, memulai dengan bismillah. Kita tahu definisi salat adalah ucapan dan amalan khusus dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ini definisi salat. Dimulai dengan takbiratul ihram, maka masuk dalam salat. Ya, memang memulainya dengan bukan basmalah tapi dengan takbiratul ihram, kita masuk Allahu Akbar. Inilah salat. Ya. Oleh karenanya apakah harus mulai dengan bismillah? Tidak demikian, ya. Silakan dalam perkara-perkara yang kita ingin bacanya, baca bismillah. Ya. Kita lihat doa ingin meninggalkan rumah, keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, ada dalil-dalil yang menyebutkan dimulai dengan basmalah. Adapun secara umum maka bismillah, ya, silahkan kita gunakan dalam semua urusan kita. Namun demikian tidak ilzam, ya, tidak mengharuskan bahwa ya kita harus menggunakan basmalah dalam semua urusan kita. Demikian, Allah taala a'lam bissawab. Jadi silakan, masih ada lagi? Ya, silakan Pak. Yang mendapat syafaat itu 73 atau 1 golongan. Oh nggih. Sampun Bapak nggih? Iya. Terkait dengan syafaat, ya. Maka setiap muslim berhak mendapatkan syafaat. Ya, syafaat itu ada syaratnya. Ya, syafaat ada syaratnya. Syaratnya syafaat adalah ada yang memberikan syafaat, ada yang diberi syafaat, dan ada izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki syafaat, orang yang akan memberikan syafaat, dan ada orang yang diberi syafaat. Orang yang akan memberikan syafaat ada 2 syarat. Kapan bisa memberikan syafaat? Yang pertama, orang tersebut diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, orang yang akan memberikan syafaat adalah orang yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Jadi 2 syarat seorang bisa memberikan syafaat: diridhoi Allah, dan yang kedua, diizinkan Allah memberikan syafaat. Kemudian orang yang diberi syafaat syaratnya adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 1 syarat. Orang yang akan mendapatkan syafaat, yang berhak mendapatkan syafaat adalah ada orang yang memberikan syafaat, dan dia adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Kapan berhak mendapatkan syafaat? Kalau dia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau demikian maka terjadilah syafaat. Dan syafaat datang dari semuanya. Syafaat datang dari para nabi dan para rasul. Syafaat datang dari orang-orang saleh. Syafaat datang dari keluarga, dari anak, dari orang tua. Syafaat datang dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Syafaat datang dari semua orang yang mengenal kita. Demikian syafaat datang dari para malaikat. Para malaikat memberikan syafaat, saudara-saudari. Ya, para malaikat memberikan syafaat. Ya, siapa yang paling berhak? Mereka-mereka yang selalu mendatangkan ridha Allah dan dicintai oleh para malaikat. Malaikat suka dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang selalu mengerjakan amal saleh. Maka para malaikat mendatangi mereka, mencintai mereka, mendoakan mereka. Bisa jadi seorang dikenal oleh para malaikat di langit, walaupun di dunia orang yang tidak terkenal. Ya, demikian. Syafaat datang dari puasa, syafaat datang dari Al-Quran, syafaat datang dari amal saleh. Ya, maka ini kalau mereka-mereka yang memberikan syafaat, Allah ridhoi, Allah berikan izin, tinggal kita semuanya. Apakah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala?
Di sini kita tahu pentingnya kita belajar tauhid. Kalau ada mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga termasuk dari 72 kelompok tadi, tetapi benar tauhidnya kepada Allah, alhamdulillah, ini harapan besar. Kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Sudah pasti seorang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa yang lain, bahkan dosa-dosa besar, selama bukan syirik pada Allah, ada harapan untuk diampuni Allah. Ya, mungkin ada satu amal yang dicintai Allah. Ada amal yang bisa mendatangkan ridho Allah. Mungkin menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa kita sehingga Allah ridho pada kita. Maka seperti ini kesempatan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, kesempatan kita mendapat syafaat, kemudian Allah berikan syafaat. Ya. Maka di sini sangat pentingnya kita belajar tauhid, mengetahui tauhid, akidah yang benar agar kita di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Dosa-dosa kita ada harapan besar, Allah sayangi kita, Allah ridhai kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah berikan syafaat, jalan untuk meraih syafaat. Maka ini berlaku untuk semuanya, ya. Kecuali tadi mereka-mereka yang sudah terjatuh dalam dosa kesyirikan, maka sudah pasti mereka dimasukkan di dalam neraka Allah, tergantung syiriknya. Kalau syirik sampai mengeluarkan dari Islam, naudzubillah, sudah tidak punya Islam. Kalau syirik yang masih tidak sampai syirik besar, ada udzur, ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, alhamdulillah. Ya, maka bisa jadi masuk di dalam neraka, tapi dia seorang muslim sehingga akan pada akhirnya keluar dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang Allah berikan hidayah sunnah. Karena ini jalan yang paling mudah untuk masuk dalam surga Allah, jalan yang paling mudah untuk meraih ridho Allah, dengan bertauhid pada Allah, dengan berakidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas akidah yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan tentu semangat dia buat kita semuanya untuk terus belajar, duduk di majelis ilmu, menyempatkan waktu untuk akhirat kita, untuk agama kita, untuk Islam kita semuanya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.